Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Saudara, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda DIY kembali digelar selama 4 hari yang diikuti ribuan atlet, pelatih, dan ofisial dari kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Saudara, Popda Daerah Istimewa Yogyakarta ini mempertandingkan 279 nomor dari 29 cabang olahraga definitif dan 1 eksibisi. Dan diharapkan menjadi ajang untuk menuju sukses olahraga prestasi pelajar sekaligus program pembinaan bibit unggul di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami akan membahas hal ini, pemirsa, dan kami telah tersambung melalui Zoom dengan Mas Danang Agus Yuniarto MOr. Beliau adalah Kepala Seksi Olahraga Balai Pemuda dan Olahraga Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Mas Danang. Selamat sore. Selamat sore Mas Danang. Sehat Salam ya? olahraga. Salam olahraga. Mas Danang, sukses ya untuk pelaksanaannya kali ini ya Mas Danang ya. Terima kasih, terima kasih. Baik, tapi sebelumnya kami ingin mengetahui terlebih dahulu, ada tidak sih Mas Danang perbedaan Popda tahun ini dengan tahun lalu Mas? Ya, terima kasih para pendengar, para pemirsa yang berbahagia. Popda tahun 2024 agak sedikit berbeda dengan Popda-Popda sebelumnya. Kenapa demikian? Karena di Popda 2024 ini ada 18 cabang olahraga yang memang kita biayai melalui pemerintah daerah, dan 12 cabang olahraga itu yang lainnya adalah cabang olahraga yang dibiayai oleh Pemda atau bersifat mandiri. Artinya 29 dari 29 cabang yang definitif dan 1 eksibisi total 30, 12 cabang itu adalah cabang olahraga yang dipertandingkan secara mandiri. Dan kami sangat berterima kasih kepada Pemda cabang olahraga yang telah melaksanakan pembinaan hingga pertandingan pada hari ini dengan baik dan lancar dengan kualitas yang sangat baik. Berarti tahun lalu hanya 18 ya Mas? Atau tahun lalu kita memiliki 29 cabang olahraga, dan itu semuanya dibiayai oleh pemerintah daerah melalui Balai Pemuda dan Olahraga. Ada 3 cabang olahraga memang yang tidak kita pertandingkan dikarenakan sesuatu hal, ada taekwondo, kemudian tenis meja dan senam yang memang kita tidak pertandingkan di tahun ini. Waduh. Boleh tahu kenapa kita tidak mempertandingkan taekwondo, senam gitu, Mas? Karena taekwondo dan tenis meja saat ini sedang ada bermasalah dalam kepengurusan internal mereka, jadi kami tidak bisa mempertandingkan. Nah, dari beberapa Popda yang lalu itu di taekwondo sempat terjadi hal-hal yang notabene merugikan bagi para pelajar di daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan taekwondo karena di pertandingan secara mandiri dari Pemdanya tidak sanggup menyelenggarakan event Popda ini. Begitu Mbak. Oke, baik Mas Danang, kalau saya konfirmasi lagi berarti untuk Popda sendiri 8 Maret berakhir ya Mas ya? Ya, betul. Sampai saat ini Mas, untuk yang dari beberapa kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta, mana yang sudah unggul gitu sementara? Sementara saat ini di hari kemarin masih kota Yogyakarta yang unggul, tapi sampai detik ini Kabupaten Sleman yang berada di posisi pertama, disusul kemudian Kabupaten Bantul dan kota Yogyakarta. Untuk ada penambahan yang luar biasa pada cabang olahraga atletik di Kabupaten Sleman yang mendapatkan 15 medali emas dari total 26 nomor yang dipertandingkan. Oke, untuk perbedaan perolehan medali emas antara kabupaten dan juga kota ada berapa Mas kira-kira? Saat ini di Kabupaten Sleman sekitar ada 10 range antara perbedaan antara Kabupaten Sleman dengan Bantul. Jadi saya informasikan bahwa saat ini Kabupaten Sleman mendapatkan 55 medali emas, 47 perak dan 64 perunggu. Bantul 49 emas, 37 perak, 59 perunggu. Kota 46 emas, 51 perak, 56 perunggu. Artinya bahwa ada pergeseran sampai di sore hari ini. Kita masih menunggu beberapa cabang olahraga yang memang saat ini lagi perolehan untuk medali terutama di pencak silat nomor yang cukup banyak, dan hari ini baru pelaksanaan berakhir.
Baik. Oke, Mas Danang, Kota Jogja, Sleman, dan Bantul tadi sudah disebutkan beberapa perolehan medali yang didapatkan oleh ketiga kota maupun kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta sendiri. Lalu Mas, sudahkah menemukan bibit-bibit atlet nih dari ketiga kota maupun kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta? Maksud saya Jogja, Sleman, dan juga Bantul, Mas. Tentu saja, karena prosesi pada Popda itu memang ajang terakhir, titik kulminasi mereka pada tingkat level daerah. Artinya proses pembinaan yang ada di kabupaten kota, ya inilah kulminasinya. Dan inilah menjadi ajang terakhirnya bagi mereka di level daerah. Tentu saja kita sudah beberapa Pengda maupun kita sendiri sudah memantau beberapa atlet yang memang rencananya kita sudah akan siapkan mereka pada kejuaraan-kejuaraan di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Oke, Mas Danang, atlet cabur apa saja nih yang kira-kira bisa nih untuk mendapatkan medali di tingkat nasional maupun internasional mungkin, Mas? Ya, dominasi kemarin waktu di Pekan Olahraga Pelajar Nasional di 2023 di Palembang, karena pelaksanaan di tahun ini adalah Prapopnas atau dulu namanya Popwil regional wilayah. Nah, ada sekitar 8 cabang olahraga yang memang kita pertandingan di tahun ini, tetapi nanti di kulminasinya adalah di Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, rencananya ada di Sumatera Utara. Setelah PON Aceh dan Sumut, nah, nanti di Medan juga akan dilaksanakan untuk Popnas. Nah, kita berharap pada nomor-nomor yang kemarin memang kita unggulkan pada waktu Popnas di Palembang, antara lain pada karate. Karate menjadi penyumbang medali terbanyak kemarin waktu Popnas, itu kita siapkan beberapa atlet. Kita coba lagi di nomor renang yang kemarin juga mendapatkan beberapa lumayan banyak medalinya, ada 3 medali emas di Popnas 2023. Baik, Mas Danang, kami kembali ke pelaksanaan Popda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun ini. Kami melihat dan memantau bahwa ini berjalan dengan lancar, tapi kami yakini pasti ada sesuatu kendala atau permasalahan yang mungkin menjadi pemikiran dari Dinas Olahraga. Adakah kendala-kendala itu, Mas Danang? Pada sistem pelaksanaan pertandingan sampai detik ini tidak ada kendala. Memang ada beberapa kejadian di lapangan karena ada olahraga yang bersifat bela diri, tentu saja ada menangguhkan resiko bagi cedera bagi atlet, bahkan ada yang sampai ke rumah sakit karena patah tulang di rumah sakit. Dan baru saja saya mendengar dari kabar dari bola basket, ada yang kena rahangnya di waktu bertanding bola basket. Itu bagian yang memang sudah kita antisipasi apa yang harus dilakukan oleh peserta Popda 2024. Misalnya kami melaksanakan dengan bagaimana asuransi kesehatan ketenagakerjaan kita mainkan pada posisi-posisi seperti ini. Dan ini penting bagi pelaksanaan di olahraga-olahraga kami yang ada di DIY, bahwa jaminan kesehatan menjadi prioritas utama bagi para atlet yang sedang bertanding. Baik, menurut pantauan ini Mas Danang ya, adakah bibit-bibit baru atau masih didominasi oleh atlet-atlet lama yang berprestasi saat ini? Ya, jadi pelaksanaan Popda ini karena di kelas 12 SMA atau kelas 3 SMA ini masih bertanding, tentu saja di Popnas 2025 kemungkinan dia tidak akan ikut bertanding. Dan kita akan menggeser mereka di atlet-atlet lama ini. Memang ada yang saat ini sudah tidak bermain, tapi ada yang masih bermain. Tetapi kita juga akan menyiapkan mereka pada Popda yang ke depan di 2025. Artinya bahwa bagaimana atlet senior atau yang sudah lama ini bisa memberikan bekal bagi adik-adiknya saat bertanding. Di saat mereka kelas 2 SMA misalnya, kelas 11 atau kelas 10, bekal ini loh yang harus kamu lakukan di saat nanti kamu akan menggantikan saya di saat Popnas di 2025. Inilah poin-poin yang penting bagi para adik-adik kita yang ada di pelajar yang masih di kelas duduk di kelas 2 maupun kelas 1 SMA. Ataupun masih SMP, karena cabang-cabang ada yang saat ini saya melihat ada yang bagus juga di voli pasir, ada kelas
satu SMP, 3 SMP yang saat ini menduduki peringkat ketiga di voli pasir. Itu bagian yang memang posisinya mungkin akan menggantikan mereka pada tahun 2025. Begitu, Mbak. Baik. Saya akan mencoba lagi menggali. Ini tadi ada beberapa cabang olahraga yang tidak bisa diselenggarakan. Lantas nasib dari atlet-atlet tersebut kemungkinan sangat kecewa ya Mas Danang ya. Karena mereka mungkin juga sudah melakukan kegiatan kemudian latihan. Ada tidak perhatian khusus bagi mereka ini Mas Danang? Jadi memang terjadi lost generation, satu generasi hilang di usia mereka saat ini. Di cabang olahraga tertentu tadi yang saya sebutkan. Memang kita akui harus begitu. Kenapa demikian? Karena multi event yang kita siapkan ini cabang olahraga sudah melakukan latihan secara rutin, tapi pendanaan di pemerintah daerah memang tidak begitu menguntungkan bagi kami. Ada beberapa prioritas yang harus diselenggarakan atau harus dilakukan oleh pemerintah, maka kami harus memotong beberapa cabang olahraga yang memang menjadi aset-aset bagi daerah istimewa Yogyakarta. Apa yang kita lakukan untuk memberikan solusi? Tentu saja kita akan memberikan fasilitas kepada mereka bagaimana event itu akan dilakukan pada kegiatan yang lain dengan posisi yang sama. Artinya hanya merubah judul saja. Tetapi pada sisi sertifikat, pada sisi piagam itu satu level dengan Pekan Olahraga Pelajar Daerah ini. Artinya kita tidak memutus generasi pada saat ini, tetapi kita memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan kejuaraan. Contoh saat ini taekwondo misalnya begitu, karena dia tidak melakukan Popda, tidak mengikutan, maka dia melaksanakan kejuaraan pelajar daerah. Ya. Inilah bagian solusi yang mereka lakukan untuk tidak terjadi lost generation. Gitu. Oke, Mas Danang, berarti ini artinya ada apresiasi dan juga kompensasi gitu ya. Terkait dengan apresiasi juga Mas, ini terkait dengan yang dia memperebut atau mendapatkan kejuaraan di setiap masing-masing cabur. Kompensasi apa Mas yang diberikan nih Mas untuk mereka agar lebih semangat lagi gitu ya Beta ya? Ya, jadi Pekan Olahraga Pelajar ini sebenarnya kayak kalau di tingkat nasional kayak PON, kayak Popnas gitu ya, tapi ini levelnya di daerah. Tentu saja animo atlet pelajar di DIY itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kabupaten kota luar biasa. Kami hanya memberikan medali dan sertifikat saja, mereka sangat senang. Seperti apa yang mereka inginkan pada dulu-dulu, di saat mereka hanya biasa untuk berlatih. Di saat inilah momentum mereka untuk menunjukkan skill mereka, kemampuan mental mereka, teknik mereka, dikeluarkan semua. Bahkan yang tadi baru saja saya dari pencaksilat, bahwa dominasi daerah itu menjadi peran utama. Artinya support teman-teman yang lagi bertanding itu luar biasa, dari luar lapangan, para sporternya, para timnya, mendukung atlet-atletnya yang ada di lapangan. Begitu, Mbak. Ya. Bagaimana Mas Danang kemudian menyeimbangkan olahraga-olahraga ini agar tidak merasa ada yang dianaktirikan gini Mas Danang? Sejauh ini kami tidak, kita bersifat proporsional saja. Artinya kita punya beberapa olahraga yang memang kita punya kekhasan di daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Kita punya desain besar olahraga nasional di BUN. Saat ini kita juga sudah keluar baru saja di Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2023 terkait dengan desain olahraga daerah. Artinya bagaimana kita mempoles pola pembinaan yang saat ini kita kejar, kita harus bangkit, kita harus naikkan prestasi-prestasi yang ada di daerah istimewa. Dan saat ini perlu diketahui bahwa masyarakat daerah istimewa, saat ini kami baru menyusun bersama dengan DPRD DIY terkait dengan Perda olahraga, penyelenggaraan keolahragaan. Artinya bahwa kita berharap tidak ada anak tiri pada cabang-cabang olahraga tertentu yang semua aspek harus ada, semua aset harus terlindungi, bahkan semua aspek harus tahu bagaimana peningkatan prestasi. Tentu saja KONI DIY maupun KONI kabupaten, dinas provinsi, kabupaten, kota menjadi stakeholder yang harus saling memadu, berkolaborasi. Memang saat ini sudah saatnya bagi kita di olahraga itu saling berkolaborasi, bahwa cara bermain sendiri itu memang sudah harus kita buang jauh-jauh. Bagaimana saat ini kita kolaborasi ke depan. Baik.
Baik, Gitu, terima Mbak. kasih Mas Danang Agus Yuniarto, Kepala Seksi Olahraga Balai Pemuda dan Olahraga Disdikpora DIY, telah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom. Sukses selalu Mas dan sehat selalu, salam olahraga. Salam olahraga, jaya!